Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah. Bahkan di negara manapun di dunia ini, tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia, yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi geografis Indonesia meliputi kepulauan terpanjang di dunia, dari Pulau Kecil Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ada lebih dari 16.000 pulau terbentang sekitar 3.400 mil di sepanjang Khatulistiwa. Indonesia sendiri berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dengan Timur Leste di Pulau Timur. Sedangkan untuk negara yang hanya berbatasan dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan menurut Badan Pusat mencakup sekitar 1.967 pulau 7 km persegi. Dan menurut World Meter di 2003 ini, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 2.733.047 jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Persebaran penduduk Indonesia sangat tidak merata. Sekitar 56 atau lebih dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, hanya memiliki luas 1.297 km persegi, dan ini yang memiliki luas 1 km persegi hanya tinggal sekitar 10 juta jiwa. Adapun penduduk Indonesia lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya. Indonesia memiliki yang sangat bervariasi, sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan terumbu karang. Puncak tertinggi wilayah puncak dengan ketinggian mencapai 4.894. Dengan ketinggian ini membuat salju abadi menutupi puncaknya. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga, dengan rata-rata suhu 20 Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pendalaman, dan tertinggi 23 derajat Celcius di wilayah. Selain itu, lokasi Indonesia yang berada di antara dataran Asia dan Australia memiliki pengaruh tersendiri. Di musim hujan, angin bosan tertiup angin Asia dan menghasilkan lebih banyak uap air yang kemudian turun menjadi hujan di wilayah Indonesia. Di musim kemarau, angin bosan dengan tertiup air Australia melewati wilayah Indonesia, menyebabkan berkurangnya curah hujan yang kemudian dikenal sebagai musim kemarau, yang sangat mendukung flora dan fauna yang melimpah di Indonesia. Rawa-rawa bakau tumbuh subur di sepanjang pantai. Terdapat juga hutan hujan tropis yang dapat ditemukan di Jawa, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, ada juga vegetasi tropis yang melimpah seperti pohon pinus dan kayu keras. Semuanya itu subur di tanah Indonesia. Hutan yang luas dan iklim yang mendukung juga merasa kehidupan hewan yang banyak hewan langka seperti badak berjelas satu, orangutan banyak air asin komodo, harimau Sumatera, dan anoa. Selain itu, banyak gulab, sies, serangga dan burung yang berlimpah. Tidak hanya sampai di situ, Indonesia memiliki lautan tropis yang melingkar sepanjang 80 km. Negara ini memiliki berbagai ekosistem laut dan pesisir, termasuk pantai Bukit Pasir, Muara Bakau, terumbu karang, padang lamun, dataran lumpur, dan ekosistem pulau kecil. Bahkan Indonesia, negara yang masuk dalam segitiga terumbu karang.
dengan keanekaragaman ikan terumbu karang terbesar di dunia. Lebih dari 3 juta spesies ikan tinggal di sekitar karang, termasuk ikan terbesar Venus dan fosil. Silakan sangat mempesona, bukan? Namun jika dilihat secara tektonik, sebagian besar wilayah Indonesia sangat tidak stabil karena lokasinya menjadi pertengahan beberapa lempeng tektonik seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, di lempeng Eurasia. Tidak hanya itu, Indonesia juga terletak di cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung berapi dan sering mengalami gempa bumi. Indonesia memiliki jumlah non api aktif sebanyak 127 terbanyak di dunia dan menduduki peringkat pertama dengan jumlah terbanyak. Dari 127 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api yang aktif dipantau oleh BBM. Coba perhatikan peta ini. Gunung-gunung berapi yang masih aktif berjejer mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda di Maluku hingga ke timur laut Sulawesi dan barat Kalimantan. Sejarah sebuah letusan super volume pada sekitar 77 sebelum Masehi yang membentuk Danau Tuban dipercaya mengakibatkan musim dingin vulkanik dan penurunan suhu dunia selama bertahun-tahun. Ada juga letusan gunung selama pada 127 yang memicu terjadinya zaman yang berlangsung selama berabad-abad. Sisa gunung berapi ini berbentuk kaldera setara anak dengan Gunung Rinjani di gunung timurnya. Tidak hanya itu, letusan Gunung Tambora pada 1815 berapi paling mematikan sepanjang sejarah yang memakan korban jiwa mencapai 92.000 kematian dan menciptakan payung abu vulkanik yang menyebar dan menyelimuti sebagian besar Indonesia dan membuat yakni lempeng Indo-Australia, Pasifik, Eurasia. Juga Indonesia memiliki tingkat kekuatan